Dana operasional Anies 4,67 miliar per bulan. Kerjanya nggak bisa kerja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tapi Anies masih bisa kipas-kipas karena ada gugatan yang ditolak oleh pengadilan, yaitu kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai 1 miliar. Padahal sebagai Gubernur DKI, Anies memperoleh dana operasional atau biaya penunjang operasional BPO sebesar 4,67 miliar per bulan. 4,67 miliar per bulan? Iya, itu yang diterima oleh Anies. Buat apa dana BPO 4,67 miliar per bulan dihabiskan oleh Anies? Ya, hanya Anies yang tahu karena tidak pernah ada kabar dan transparansi soal ini. Kemenangan warga ini layak disyukuri dan dijadikan contoh. Selama ini kita sudah banyak mendengar keluhan warga tentang kekacauan kepemimpinan Anies. Selama 4 tahun memimpin, Anies membawa Jakarta pada kondisi memprihatinkan. Dan ini menjadi sangat kentara karena dia menggantikan Ahok yang menata Jakarta dengan manajemen yang sangat profesional. Banyak warga Jakarta yang sudah mengeluhkan kondisi yang harus dijalani setiap hari. Ketujuh warga yang menggugat Anies ini mengambil langkah berbeda. Mereka tidak hanya mengeluh, mereka juga menggugat. Dan prosesnya sama sekali tidak mudah. DKI Jakarta harus lebih serius dalam menangani banjir di DKI Jakarta dan melakukan normalisasi sungai yang merupakan program prioritas nasional serta program prioritas daerah sesuai dengan RPJMN 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta harus diketok palu terlebih dahulu baru mau bekerja. Hal ini terkait dengan hasil Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang dibacakan pada hari Rabu 15 Februari kemarin, yang isinya mengabulkan sebagian tuntutan warga korban banjir Kali Mampang. Di putusan tersebut, Anies Baswedan terbukti salah dan kalah. Dalam putusan PT-UN tersebut, Anies harus melakukan pengerukan sungai dan membangun turap sungai di sekitar wilayah Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Kira-kira bunyi gugatan seperti ini. Kewajiban tergugat dalam hal ini Gubernur Anies untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai wilayah Depok Jaya, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Tak hanya itu, Anies juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 2,6 juta. Namun, Anies pun masih bisa kipas-kipas karena ada gugatan yang ditolak oleh pengadilan, yaitu kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai 1 miliar. Padahal, sebagai Gubernur DKI Jakarta memperoleh dana operasional atau biaya penunjang operasional atau BPO sebesar 4,67 miliar per bulan. Jadi, total BPO Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu mendapatkan 7,78 miliar per bulan, dibagi 60/40. 60% buat gubernur dan 40 buat wakil gubernur. Buat apa dana BPO 4,67 miliar per bulan dihabiskan oleh Anies? Ya hanya Anies yang tahu, karena tidak pernah ada kabar dan transparansi soal ini. Bahkan survei terbaru menunjukkan bahwa selama 4 tahun ini, mayoritas warga nggak tahu apa prestasi Anies. Hal ini berbeda dengan era Ahok. BPO-nya tahu penggunaannya mulai dari pembelian kursi roda, menebus ijazah, biaya rumah sakit dan juga keperluan warga DKI yang tidak mampu. Dan mereka juga datang setiap pagi ke balai kota untuk melaporkan masalahnya. Bahkan Ahok pernah mengembalikan sisa dana operasional itu sebesar 1,2 miliar karena tidak terpakai pada Mei 2017 lalu.
Pengembalian dana operasional sebagai gubernur bukan hanya sekali itu saja dilakukan oleh Ahok. Ahok juga pernah mengembalikan dana operasional pada tahun 2014 sebesar 4,8 miliar yang merupakan peninggalan mantan gubernur DKI Joko Widodo yang kemudian terpilih sebagai presiden tahun 2014. Kata Ahok waktu itu, dana tersebut merupakan sisa dana operasional Jokowi selama 4 bulan. Saat itu, Ahok mengunggah bukti pengembalian dana operasionalnya tersebut di website pribadinya. Lalu, bagaimana dengan Anies? Nggak usah ngomong dana operasional deh. Dana APBD DKI pun disedot nggak karuan loh. Menurut jubir Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Sigit Widodo, Anies sudah menghambur-hamburkan duit hampir 1 triliun untuk membuat sumur resapan dan balapan Formula E. Anies juga sudah menghamburkan 900 miliar untuk komitmen fee Formula E 500 miliar dan pembuatan sumur resapan 340 miliar. Zaman Ahok, staf-staf gubernur digaji dengan dana operasional, jadinya nggak membebani APBD lagi. Era Anies, TGUPP malah diperbanyak untuk menampung orang-orangnya Anies, tapi dengan anggaran yang diambil dari APBD yang tiap tahun terus naik. Seharusnya dengan APBD besar dan dana operasional besar, Anies bisa maksimal bekerja dan menata kota. Ini maksimalnya malah menata kata dan tak berhenti-henti bersilat lidah. Kalaupun ada yang digarap oleh Anies, tak lebih dari proyek pencitraan yang diubek-ubek pastinya jalur Sudirman Tamrin. Mulai dari trotoar, patung bambu, patung batu, patung sepatu, penyeberangan orang, dan sebenarnya kawasan itu memang sudah indah dan bagus dari dulu. Sementara kawasan-kawasan yang belum tertata dengan baik, contohnya Kali Mampang hingga Pondok Jaya, nggak pernah dikerjakan loh. Mungkin saja kalau Kali Mampang dan Pondok Indah itu bisa dipindahkan tuh ke Sudirman Tamrin, baru deh mau dikerjakan oleh Anies. Belum lagi kawasan pinggir Kali Ciliwung, yang ironisnya saat Anies memamerkan dan bangga Stadion Jakarta International Stadium itu yang senilai 4 triliun, padahal 3,2 triliun adalah pinjaman dari pemerintah pusat. Belum lagi masih banyak warga DKI Jakarta yang masih belum punya jamban alias toilet, dan ini benar fakta tanpa merekayasa. Dan Anies masih saja mampet bicara soal ini. Apa yang disampaikan oleh Anies saat kampanye kini cuma jadi wacana saja, alias cuma bunga bicara saja. Contohnya naturalisasi, mana yang sudah dikerjakan? Apa maksud dari naturalisasi sungai itu? Maksudnya pembiaran sungai dibiarkan secara natural. Meski terjadi pendangkalan dan banyak lumpur, sehingga airnya meluap dan menyebabkan banjir. Ini bukan lagi disebut naturalisasi sungai, tapi naturalisasi banjir. Karena banjir dianggap sudah natural di Jakarta. Nah, kalau ini yang dimaksud Anies, berarti tujuan Anies memang membiarkan. Karena Anies tidak mau bekerja. Ya, begitulah Anies, yang tidak mau bekerja dan tidak bisa bekerja. Dan yang jadi korban adalah warga Jakarta. Dan sekarang pun kalau Anies mau kerja, harus diketok palu dulu. Dipaksa oleh hakim baru mau bekerja. Bagaimana menurut Anda?